Terimalah salam damai dari saya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jennifer Melisa, NPM 2042142 dari kelas 1 BUMJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat kisah hidup Sang Buddha Gotama kepada adik saya, dan bagaimana tanggapan adik saya terhadap sosok Sang Buddha setelah mendengarkan penjelasan dari saya. Ayah dari Pangeran Siddhartha Gautama adalah Sri Baginda Raja Suddhodana dan ibunya adalah Ratu Mahamaya Dewi. Ratu Mahamaya meninggal dunia 7 hari setelah melahirkan pangeran. Setelah meninggal, dia terlahir di alam surga Tusita. Sejak meninggalnya Ratu Mahamaya, Pangeran Siddhartha dirawat oleh Ratu Mahapajapati, bibinya, yang juga kemudian menjadi istri Raja Suddhodana dan menjadi ibu angkat dari Pangeran Siddhartha Gautama. Mahapajapati Gautami merawat Pangeran Siddhartha seperti merawat putranya sendiri, Pangeran Nanda. Pangeran Nanda sendiri lahir beberapa hari setelah Pangeran Siddhartha lahir. Pangeran Siddhartha dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini saat Ratu Mahamaya berdiri memegang dahan pohon salak. Pada saat ia lahir, 2 arus kecil jatuh dari langit. Yang satu dingin, sedangkan yang lainnya hangat. Berdiri arus tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda. Berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara, dan tempat yang dipijakinya ditumbuhi bunga teratai. Oleh para pertapa di bawah pimpinan Asita Kala Dewala, diramalkan bahwa pangeran kelak akan menjadi seorang maharaja dunia, atau akan menjadi seorang Buddha. Hanya pertapa Godana yang dengan tegas meramalkan bahwa pangeran kelak akan menjadi seorang Buddha. Mendengarkan ramalan tersebut, Sri Baginda menjadi cemas, karena apabila pangeran menjadi Buddha, tidak ada yang akan mewarisi tahta kerajaannya. Oleh pernyataan tersebut, para pertapa itu menjelaskan agar pangeran jangan sampai melihat 4 macam peristiwa. Bila tidak, ia akan menjadi seorang pertapa dan kelak menjadi Buddha. 4 macam peristiwa itu adalah orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa. Sejak kecil sudah terlihat bahwa pangeran adalah seorang anak yang cerdas dan sangat pandai, selalu dilayani oleh pelayan-pelayan dan dayang-dayang yang masih muda dan cantik rupawan, di istana yang megah dan indah. Dalam usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Pangeran Siddhartha menguasai semua pelajaran dengan baik. Dalam usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dengan putri Yasodhara yang dipersentingnya setelah memenangkan berbagai sayembara. Kata-kata pertapa Asita membuat Raja Suddhodana tidak tenang siang dan malam, karena khawatir kalau putra tunggalnya akan meninggalkan istana dan menjadi pertapa, mengembara tanpa tempat tinggal. Untuk itu, Baginda memilih banyak pelayan untuk merawat Pangeran Siddhartha, agar putra tunggalnya menikmati hidup keduniawian. Segala bentuk penderitaan berusaha disingkirkan dari kehidupan Pangeran Siddhartha, seperti sakit, umur tua, atau kematian. Sehingga pangeran hanya mengetahui kenikmatan duniawi. Suatu hari, Pangeran Siddhartha meminta izin untuk berjalan di luar istana, di mana pada kesempatan yang berbeda dilihatnya 4 kondisi yang sangat berarti, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan orang suci. Pangeran Siddhartha bersedih dan menanyakan kepada dirinya sendiri, apa arti kehidupan ini? Kalau semuanya akan menderita sakit, umur tua, dan kematian. Selama 10 tahun lamanya Pangeran Siddhartha hidup dalam kesenangan duniawi, pergolakan batin Pangeran Siddhartha berjalan terus sampai berusia 29 tahun. Tepat pada saat putra tunggalnya Rahula lahir. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istananya dan dengan ditemani oleh kusirnya Jana. Tekadnya telah bulat untuk melakukan pelepasan agung dengan menjalani hidup suci sebagai pertapa. Setelah itu, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, keluarga, kemewahan untuk pergi berburu mencari ilmu sejati yang dapat membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan mati. Di dalam pengembarannya, Pertapa Gautama mempelajari latihan pertapaan dari pertapa Bhagawa dan kemudian memperdalam cara bertapa dari 2 pertapa lainnya, yaitu pertapa Alaraka Lama dan pertapa Udraka Ramaputra. Namun, setelah mempelajari cara bertapa dari kedua gurunya tersebut, tetap belum ditemukan jawaban yang diinginkannya. Sehingga sadarlah pertapa Gautama bahwa dengan cara bertapa seperti itu tidak akan mencapai pencerahan sempurna. Kemudian pertapa Gautama meninggalkan kedua gurunya dan pergi ke Magadha untuk melaksanakan bertapa menyiksa diri di hutan Uruwela, di tepi sungai Naranjara yang mengalir dekat hutan Gaya. Walaupun telah melakukan bertapa menyiksa diri selama 6 tahun di hutan Uruwela, tetap pertapa Gautama belum juga dapat memahami hakikat dan tujuan dari hasil pertapaan yang dilakukan tersebut. Pada suatu hari, dalam pertapaannya, pertapa Gautama kedatangan seorang roh pemusik atau Gandharwa yang kemudian melantunkan sebuah syair.
Bila senar kecapi ini dikencangkan, suaranya akan semakin tinggi. Kalau terlalu dikencangkan, putuslah senar kecapi ini, dan lenyaplah suara kecapi ini. Bila senar kecapi ini dikendorkan, suaranya akan semakin merendah. Kalau terlalu dikendorkan, malah lenyapnya suara kecapi itu. Nasihat tersebut sangat berarti bagi Pertapa Gotama yang akhirnya memutuskan untuk menghentikannya. Lalu pergi ke sungai untuk mandi. Badannya yang telah tinggal tulang hampir tidak sanggup untuk menopang tubuh Pertapa Gotama. Seorang wanita bernama Sujata memberi Pertapa Gotama semangkuk susu. Badannya dirasakannya sangat lemah, dan maut hampir saja merenggut jiwanya. Namun, dengan kemauan yang keras membajak, Pertapa Gotama melanjutkan samadinya di bawah pohon bodhi di hutan Gaya. Sambil berprasetya, meskipun darahku mengering, dagingku membusuk, tulang belulang jatuh berserakan, tetapi aku tidak akan meninggalkan tempat ini sampai aku mencapai penjerangan sempurna. Perasaan bimbang dan ragu melanda diri Pertapa Gotama. Hampir saja dia putus asa menghadapi godaan Mara, dewa penggoda yang dahsyat. Dengan kemauan yang keras membaja dan dengan keyakinan yang teguh kukuh, akhirnya godaan Mara dapat dilawan dan ditaklukkannya. Hal ini terjadi ketika bintang pagi memperlihatkan dirinya di ufuk timur. Pertapa Gotama telah mencapai penerangan sempurna dan menjadi sama Sang Buddha. Tepat pada saat bulan purnama Sidhi, pada bulan Waisak ketika ia berusia 35 tahun. Setelah mendengarkan kisah hidup Sang Buddha Gotama, saya merasa sangat kagum karena Buddha Gotama meninggalkan istana, keluarga, dan kemauan demi mencapai cara untuk membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan mati. Dan jarang orang yang melakukan hal tersebut.